saat ini bersama saya lagi Amdi Cepot. Kami hari ini berada di kampus Universitas Timur Ambon, tepatnya di Fakultas Pertanian. Kita akan ngobrol santai tentunya dengan para pejabat Fakultas Pertanian. Di sini ada Pak Wakil Dekan 1 Pak Dr. Edison Jambul Nias, MC, benar ya Pak ya? Dan bapak-bapak para ketua jurusan ya di Fakultas Pertanian. Ya, mungkin saya dari Pak Edison dulu, nanti kemudian diteruskan oleh bapak-bapak, bapak dan ibu ketua jurusan di Fakultas Pertanian ini. Ya, Pak Edison, kita semua tahu bahwa Fakultas Pertanian merupakan salah satu satu-satunya fakultas eksakta di Unpad Ambon yang berdiri di kalau salah dikoreksi Pak, tahun 60-an, merupakan fakultas tertua di Universitas Timur. Tentunya kontribusi terhadap pembangunan dan telah melahirkan banyak sekali alumni yang punya jasa terhadap daerah ini. Dan bagaimana Pak ke depan Fakultas Pertanian ini mengembangkan potensi pertanian yang ada di wilayah Provinsi Maluku ini? Pak. Jadi memang lulusan Fakultas Pertanian dari dulu sudah sangat banyak. Mungkin pejabat gubernur yang sekarang itu lulusan Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian, ya. Pak Sadi. Pak Sadi, ya, dari jurusan beliau di jurusan Kehutanan, ya. Kepala Dinas Pertanian. Kita hampir dari pejabat ke pejabat itu juga lulusan Fakultas Pertanian. Ya. Banyak yang di Pemda Kota, Pemda Provinsi, Kabupaten Kota itu lulusan kita. Kepala dinas rata-rata lulusan Fakultas Pertanian. Di DPRD Provinsi sangat banyak. Dari PKS misalnya, ada dari Kehutanan, ada misalnya Pak IPCRD Kota, jadi banyak lulusan ya. Yang tadi kalau masuk bank cekit juga banyak lulusan pertanian. Jadi memang banyak yang berkiprah dalam bidang dan birokrasi yang masuk di fakultas dalam dunia usaha terkait pertanian memang masih itu dengan jari Pak. Tadi ada di TNS itu misalnya ada yang usaha dari kelapa saja, itu juga digerakkan oleh lulusan Fakultas Pertanian. Tadi misalnya saya baru tahu ada Pak Saif, pengusaha kopi. Banyak juga yang tidak terkait pertanian, tapi misalnya ada yang sampai ekspor pala, cengkeh. Jadi memang Fakultas Pertanian punya kontribusi untuk daerah ada, tapi memang masih parsial. Kami ingin misalnya ada kerjasama pemerintah daerah dan Universitas Patimura, terutama Fakultas Pertanian. Mungkin juga koreksi Pak, pertanian yang terkait sains, Fakultas MIPA itu selain pertanian ada perikanan, ada Fakultas MIPA sendiri, ada Fakultas Teknik. Jadi peran kami saat ini barangkali kalau kerjasama bisa antar fakultas dan Pemda, banyak hasil penelitian kami di Fakultas Pertanian yang barangkali tidak akan terkungkung dalam menara gading perguruan tinggi, akan bermanfaat apabila digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah. Memang kami fakultas ini ada sangat beragam. Pertanian tidak menyelenggarakan satu bidang ilmu, ada 4 bidang ilmu yang juga sarjananya menyandang gelar yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau misalnya kami di budidaya pertanian itu waktu lulus nanti gelarnya SP. Nah, yang di kehutanan SHUT, lalu di peternakan ini SPT, lalu di teknologi pertanian itu STP, sarjana teknologi pangan, pertanian, teknologi pertanian. Jadi ada 4 Pak. Di kehutanan sebenarnya bisa tambah 1, tapi dia belum bisa jadi jurusan, jadi masih pakai gelar SHUT. Itu program studi ilmu lingkungan yang sebenarnya
gelarnya S.Lim. Oh iya. Ya, jadi kalau itu dibuka lagi berarti ada 5 bidang keilmuan. Keilmuan. Jadi mohon maaf, saya mau tahu, ada berapa program studi Pak, Kalau program studi ada 10. 10, ada 10 ya. Program Di Indonesia ada 10 ya. Di Fakultas Pertanian Empati ada 10 program studi. Apa itu Pak? Ada program studi pemulihan tanaman, Ya. kemudian agroteknologi, ilmu tanah, itu di bawah jurusan budaya pertanian. Kemudian di bawah jurusan kehutanan itu ada program studi kehutanan, program studi pengelolaan hutan, dan program studi ilmu lingkungan. Kemudian di jurusan peternakan satu program studi peternakan, lalu ada jurusan sosial ekonomi pertanian, itu ada 2 program studi agribisnis dan program studi penyuluhan pertanian. Ya. Dan kemudian yang anak bungsu ini jurusan teknologi hasil pertanian dengan satu program studi juga teknologi hasil pertanian. Walaupun bisa ada keragaman pada ilmu pangan, gizi dan seterusnya, tapi jalan dulu dengan yang ada karena buka baru juga penuh tantangan. Kalau kita lihat semua program studi dan jurusan ini Pak punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Itu sesuai dengan kebutuhan sebenarnya masyarakat di wilayah provinsi Maluku. Mungkin apa sih yang menjadi keunggulan di Fakultas Pertanian untuk semua jurusan ini? Mungkin bisa dijelaskan sehingga masyarakat Maluku makin tahu, terutama adik-adik kita yang masih siswa SMA atau orang tua yang masih bingung kira-kira mau belum ada pilihan kira-kira mau kasih kuliah anaknya di fakultas mana di Maluku ini kan misalnya ada pilihan-pilihan yang berbeda. Nanti saya jawab dari aspek pertanian dalam arti sempit. Jadi terkait bidang masing-masing yang dijelaskan oleh pimpinan jurusan yang ada. Yang pertama, kita bukan wilayah kontinental, kita wilayah kepulauan terdiri atas pulau-pulau kecil, dan ciri pulau kecil itu kebanyakan satu dia bergunung. Jadi untuk dapat daerah aliran sungai namanya das, yang datar untuk usaha pertanian itu relatif kecil. Nah, kemudian walaupun pulau yang kecil, tapi di situ berlangsung pertanian, dan dia berlangsung dalam kondisi yang bisa mengkonservasi pulau sampai saat ini. Setelah nanti revolusi hijau berjalan baru mulai rusak. Banyak yang rusak karena tanah dikelola secara luar biasa, lalu kalau tidak digunakan dengan baik proses alang-alang tumbuh selesai. Jadi kondisi kita selain tadi das yang sempit, lalu air yang kurang Pak. Kalau di daerah kontinental ada sungai dan seterusnya yang irigasi dari sungai, sehingga kondisi kita itu kan lahan kering, itu satu lahan kering, dan di lahan kering itu tumbuh tanaman-tanaman yang sudah khas di kita, yang khas Maluku. Jadi cengkeh pala itu kan membuat Indonesia ada karena cengkeh pala Pak. Kalau tidak ada Belanda yang datang menjajah kita, maka Indonesia tidak ada. Mungkin saat ini kita ada sebagai negara-negara yang terpisah, karena Maluku, Belanda datang menjajah di Maluku lalu menyebar ke seluruh Indonesia, maka jadilah Indonesia. Jadi dalam pulau-pulau yang kecil tapi ada plasma lokal yang mendunia tadi, dan dalam konteks keterbatasan itu manusia Maluku bisa hidup, lahir plasma lokal yang barangkali kalau kita kelola dengan baik kita punya keunggulan sendiri. Tadi misalnya di ini saya bilang di wawancara yang tadi, kita di pulau-pulau kecil, wilayah laut lebih banyak. Kalau daerah kontinental, negara kontinental seperti Cina itu sudah berpikir memuliakan tanaman padi yang tahan salinitas, dan dia lagi bermimpi untuk suatu saat tanam padi di laut, padahal dia daerah kontinen. Nah, kita di Indonesia, apalagi Maluku,
seharusnya juga riset ke arah yang demikian, sehingga jika lahan di darat jangan diganggu supaya tetap pulaunya stabil, ya kita usaha di laut, tanam padi di laut misalnya. Tantangan perbedaan kita dengan pulau besar, ya mereka arah riset, arah usaha semua pada kondisi lahan optimum. Kalau kita di Maluku dalam kondisi lahan yang terbatas, terpaksa berkebun di daerah yang tanah miring, dan bagaimana varietas-varietas lokal kita yang ada itu diperbaiki lagi sehingga dia punya kemampuan adaptasinya sudah pasti tinggi dengan konteks Maluku, tapi produktivitasnya itu lebih tinggi lagi. Jadi kita bisa ambil gen-gen dari luar untuk memperkaya varietas lokal kita, sehingga produktivitasnya misalnya lebih tinggi, kandungan protein lebih tinggi, tahan serangan hama, tahan serangan penyakit, dan seterusnya. Jadi itu gambaran misalnya dari bidang ilmu saya, misalnya pemulihan tanaman namanya. Kalau dulu dengan revolusi hijau itu kita ciptakan varietas baru, varietas yang unggul, tapi supaya dia produksi tinggi, itu tanah harus dikelola, lingkungan harus dikelola supaya sesuai dengan syarat tubuh varietas itu. Tapi di Maluku kan tidak mungkin menganut prinsip itu. Di Maluku bagaimana merubah varietas supaya dia sesuai dengan kondisi. Misalnya tanam di bawah pohon, tanam tanpa pengolahan tanah, tahan terhadap stres kekeringan. Jadi ada konteks-konteks di Maluku yang tidak sama dengan di luar. Tidak ada air berarti harus tanam pada kondisi tanpa air atau dengan air yang sedikit. Bagaimana dia tetap berproduksi tinggi, bertahan terhadap kekeringan. Perubahan iklim ini kan hal-hal yang ada penelitian-penelitian yang mulai mengarah ke menciptakan tanaman terhadap resiliensi perubahan iklim, tapi juga menciptakan tanaman yang berakar dalam dan dia memerangkap karbon supaya karbon masuk ke dalam tanah. Itu di luar sudah, ya di Maluku seharusnya arah penelitian ke sana harus kita adopsi. Walaupun masalah kita ya lulusan yang masuk ke fakultas pertanian ini relatif sedikit, jadi bagaimana mendidik anak-anak ke arah sana, karena ini sudah generasi rambut putih, berarti harus ada yang baru yang lebih bagus lagi begitu. Itu dari aspek pertanian. Jadi ciri kita dengan pulau kecil punya kekhasan tersendiri, dan bagaimana mengembangkan pertanian yang lahir dari masyarakat yang agroforestry dan seterusnya. Kalau cuma tanam pohon cengkeh, tanam pala di bawah rumput-rumput, misalnya di bawah tanaman yang tahan naungan, sehingga kita bisa panen padi, bisa panen kacang hijau, bisa panen jagung misalnya di bawah naungan, sehingga di atas panen tanaman cengkeh, pala, atau di atas tanaman kehutanan, di bawahnya kita dengan tanamannya bisa dipanen lagi. Ya mungkin ada yang bisa ditambahkan dari kehutanan ya? Iya. Ini kan sudah banyak sekali lulusan dari kehutanan, termasuk penjabat gubernur Maluku Tengah kan juga dari kehutanan pertanian Bupati Ambon. Mungkin apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Maluku tentang potensi keunggulan jurusan kehutanan Pak di Fakultas Pertanian ini? Baik, terima kasih. Menurut kami, kita ini kan ada di daerah kepulauan, itu menjadi salah satu ciri kita. Jadi kalau hutan di pulau kecil itu agak beda dengan hutan di pulau besar, karena setiap pulau itu mempunyai keragaman tersendiri. Dan karena itu visi jurusan kehutanan ke depan itu bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya manusia, khusus anak-anak kita ya yang baru lulus dari SMA atau SMK itu, untuk menjadi profil lulusan yang punya arahnya bukan saja menjadi pegawai negeri sipil, tetapi harus berwirausaha. Makanya salah satu visi kita itu menjadikan kualitas lulusan kita itu menjadi profil lulusan ekoteknopreneurship ya,
itu menjadi andalan Iya. karena di situ kami coba merancang bagaimana kurikulum itu dibuat dengan program studi kita ada 3, program studi kehutanan, program studi ilmu lingkungan, dan program studi pengelolaan kehutanan. Ya, jadi setiap program studi itu mempunyai keunggulan tersendiri. Misalnya untuk program studi kehutanan itu arah lulusannya nanti bisa menjadi lulusan yang punya kemampuan untuk sebagai peneliti, sebagai perancang desain manajemen hutan, untuk pengelolaan hutan. Sedangkan program studi ilmu lingkungan itu kan dia berbasis lingkungan, itu lulusannya profilnya mengarah nanti ke bagaimana bisa menciptakan sumber daya manusia yang punya entrepreneurship sendiri, artinya dia bisa mandiri, punya wawasan keilmuan di bidang lingkungan, jadi bisa berwirausaha di bidang lingkungan dan sebagainya. Lalu profil lulusan program studi pengelolaan hutan itu dia bisa menjadi penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan. Jadi di situ kami mencoba merancang kurikulum itu mengarah ke lebih banyak bagaimana bisa menciptakan anak-anak kami itu punya skill atau punya kemampuan untuk bisa mulai dari teknik silvikulturnya, mulai dari pembibitan tanaman ya, karena itu menjadi unggulan karena setiap bibit yang akan ditanam itu harus dirawat jadi anak-anak itu kita rancang untuk bisa memiliki kemampuan untuk bisa mulai bisa membuat bibit, kemudian dalam segi pemeliharaan itu boleh mereka bisa mampu untuk memelihara setiap bibit dan jenis itu, kemudian bagaimana mereka bisa punya kemampuan juga sampai kepada pasar. Jadi selain ditanam, mereka bisa melawat, punya lahan tersendiri. Karena sekarang lagi eranya Pak Prabowo ini kan pangan ya. Jadi karena itu di bidang kehutanan sendiri kita punya agroforestry tradisional. Jadi pola dusun misalnya untuk di Maluku Tengah itu menjadi andalan tersendiri kita, sehingga kita mengharapkan anak-anak kita ke depan itu bisa mengelola milik dusun mereka masing-masing. Kan dusun di setiap pulau ini ada, cuma di Maluku Tengah namanya dusun, tapi di Maluku Tenggara namanya juga sesuai dengan bahasa mereka. Kemudian di Buru namanya juga, di Seram Timur namanya juga sesuai dengan bahasa. Jadi itu keunggulan agroforestry tradisional itu yang kita berharap tadi misalnya Pak Wakil Dekan bilang pala dan cengkeh. Jadi pola agroforestry dusun itu sendiri adalah tanaman campuran antara tanaman pertanian dan kehutanan. Jadi di situ kami mencoba merancang kurikulum supaya anak-anak itu bisa dengan sendirinya mereka bisa kembali setelah lulus nanti mereka tidak mempunyai arah untuk bisa menjadi pegawai negeri, itu bagian dari harus ada. Tapi paling tidak mereka bisa punya itu tadi ekoteknopreneurship untuk bisa mengembangkan lahan-lahan yang ada untuk budidaya sehingga itu bisa menjadi keunggulan pangan tersendiri. Karena itu kan nilai ekonominya sangat, bahkan sampai kepada sagu pun itu kan dia masuk di komoditi hasil hutan. Sekalipun dari segi pangannya bisa diteliti oleh bidang pertanian, tapi paling kurang kita punya potensi-potensi lokal yang ada di agroforestry lokal dusun itu yang ada di setiap pulau itu bisa anak-anak ini bisa dikembangkan. Karena di situ juga akan menghasilkan income yang lebih banyak. Jika dibandingkan dengan kita menjadi pegawai negeri, kita wirausaha itu lebih unggul daripada kita menjadi pegawai negeri. Karena kita bisa mengelola perusahaan kita sendiri, kita bisa manajemen sendiri, kita bisa mengatur sendiri. Jadi kurikulum kita rancang supaya bagaimana anak-anak ini nanti bisa mandiri menciptakan peluang-peluang pekerjaan sendiri dan tidak tergantung dari peluang pekerjaan pegawai negeri gitu yang diharapkan. Terutama membangun pulau-pulau kecil ini yang menjadi ciri khas kita di Maluku. Karena itu kita berharap supaya anak-anak yang kita bina nanti bisa ke depan menjadi lulusan. Kita berharap mari semua yang ada yang di SMA, SMK, mari masuk dan kita bergabung dengan jurusan kehutanan. Oke, terima kasih Pak. Menarik sekali. Ibu mungkin kalau saya sebagai orang tua atau yang masih kuliah, masih SMA. Kira-kira kalau saya masuk di Fakultas Pertanian itu, mohon maaf jurusannya apa? Saya peternakan. Iya, oke, peternakan.
dapat apa itu kira-kira? Apa sih yang menjadi keunggulan di jurusan peternakan sehingga meyakinkan orang tua dan anak-anak kita yang ada di SMA dan sederajat itu yakin ya kalau saya jadi peternak, apalagi peternakan kan selama orang masih hidup ya dia butuh makan kan segala. Ya mungkin apa yang bisa disampaikan? Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa program studi peternakan ini satu-satunya program studi yang ada di Maluku. Wah, itu yang pertama. Satu-satunya. Ya, yang di universitas lain yang ada di Maluku tidak punya program studi. Ya. Sehingga kalau bicara lulusan yang ditempatkan di pemerintah dan di mana-mana, itu berarti lulusan dari kita kalau berasal dari Maluku. Iya. Karena kita punya hanya satu. Hanya satu. Nah ini sebenarnya satu peluang karena kita tidak bersaing sebenarnya dengan program studi peternakan yang lain. Sehingga kalau misalnya kebutuhan membutuhkan sarjana-sarjana peternakan, kita yang menyiapkan itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat program studi ini menarik untuk bisa pelajar itu masuk, SMA itu masuk, itu karena kita tahu bahwa kita tidak hanya mendidik mereka untuk menjadi seorang pemimpin di pemerintahan atau sebagainya. Yang paling utama sekarang ini kurikulum kita lebih mengarah kepada menjadikan mereka sebagai seorang entrepreneurship. Itu yang paling utama. Kenapa kita memilih itu yang paling utama saat ini? Karena kita melihat peluang itu yang paling besar saat ini. Ya, kita lihat saja di Provinsi Maluku, saya kasih contoh, itu ayam broiler 76% datangkan dari luar. Daerah ini hanya mampu menyiapkan sekitar 24%. Kecil sekali ya. Kecil sekali. Berarti peluang itu sangat besar. Itu yang pertama. Begitu juga telur dan sebagainya. Kita bisa tahu bahwa dengan banyak sekali data-data yang ada bahwa pada saat COVID kemarin, semua aspek itu mendefisit. Hanya pertanian yang surplus. Artinya itu tidak akan pernah berkurang dalam kondisi yang seperti COVID kemarin. Berarti sektor itu sangat berperan dan tidak akan pernah mati. Ya, itu yang membuat saya mengajak untuk tetap. Sekarang kita lihat Presiden punya banyak program memperkuat pangan nasional, sarjana-sarjana pertanian, peternakan, bahkan juga saya tambahkan ada perikanan, itu dipakai dengan jumlah yang sangat besar itu untuk ketahanan pangan. Program makan gratis, berapa protein yang dipakai? Telur, daging dan sebagainya. Berarti itu kan produksinya yang dibutuhkan harus tersedia di sini. Nah itu menjadi peluang-peluang bagi para lulusan kita untuk bisa menduduki. Belum ditambah dengan TNI berkarya atau apa tuh Pak yang perwira karya. Itu kan juga mahasiswa kita, alumni kita juga lolos dari perwira karya. Kenapa sampai peternakan bisa mahasiswa kita? Karena kita satu-satunya yang program studi itu. Ya, sehingga kita punya peluang itu sangat besar sekali. Mungkin itu secara singkat bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, di samping kita juga, di samping Ibu ini ada ketua jurusan teknologi hasil pertanian ya. Ya, Pak, apa sih yang kita sering bertanya? Apa sih sebenarnya yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah itu hasil pertanian, penelitian hasil pertanian dari Unpati itu, Fakultas Pertanian itu mereka pakai atau tadi kalau nggak salah Pak waktu ini kali sudah singgung ada pengukuhan guru besar orang Pemda yang datang hanya datang itu cepat-cepat pergi. Jadi mereka tidak bagaimana mau memakai hasil penelitian ya mendengar aja mereka ada tidak betah gitu. Gimana Pak ini menurut Bapak? Padahal banyak sekali hasil itu yang bilang guru besar. Siap. Ya, terima kasih Pak. Kalau kita bicara pertanian secara umum, begitu banyak hasil karya peneliti dari Fakultas Pertanian, baik itu digunakan untuk kepentingan pribadi maupun juga untuk kepentingan banyak orang. Ya, sebagai contoh misalnya kalau kehutanan, mereka bisa menghasilkan bibit dan bibit itu bisa dijual ya untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kepentingan banyak orang. Dari sisi peternakan ya bisa menghasilkan ternak, ayam dan segala macamnya, itu bisa juga dijual untuk kepentingan banyak orang dalam sisi pangan, tetapi juga bisa mengembangkan pribadi. Dari sisi teknologi hasil pertanian, kita juga mengembangkan begitu banyak produk.
dan produk-produk itu juga bisa dimanfaatkan. Tadi sudah disinggung oleh wakil dekan satu, misalnya mie yang berbahan dasar sagu misalnya, mie yang berbahan dasar pangan-pangan lokal misalnya, sehingga dengan kegiatan-kegiatan penelitian itu kemudian bisa mengembangkan nilai tambah untuk produk. Dari jurusan budidaya misalnya, sudah dilakukan banyak penelitian yang terkait dengan budidaya tanaman. Dan dari sisi sosial ekonomi pertanian misalnya, itu sudah banyak penelitian-penelitian tentang bagaimana supply chain yang harus dilakukan, seperti itu. Sehingga kalau hal-hal penting itu kemudian boleh dilihat oleh pemerintah dan ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan Fakultas Pertanian, saya kira proses-proses itu bisa dilangsungkan. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu dari Fakultas Pertanian itu pernah melakukan kerjasama penelitian dan menghasilkan terkait dengan salak keriring. Nah, salak keriring itu kan tidak pernah dikenal oleh orang, ya. Kalau sekarang ini ditanya kepada Bapak juga, mungkin Bapak juga tidak tahu salak keriring itu seperti apa. Salak pondok dan segala macamnya itu yang lebih terkenal. Tapi ternyata Maluku mempunyai salak yang eksotis gitu, yang luar biasa gitu. Tetapi hanya ada di daerah itu aja, di Riring aja. Kita waktu itu Fakultas Pertanian mencoba untuk mendatangkan salak keriring masuk sampai di Kota Ambon. Beberapa kali itu dilakukan. Tetapi kemudian terkendala dengan apa? Transportasi dan segala macam yang lain, sehingga kemudian berhenti. Nah, Fakultas Pertanian sudah mencoba untuk mengembangkan itu, tetapi kemudian harus ada dukungan dari berbagai pihak. Ya, salah satunya ya pemerintah daerah untuk mengembangkan itu. Jadi memang sangat dibutuhkan kita meneliti, kita mengembangkan produk, tetapi juga produk itu harus dilirik oleh pemerintah daerah. Kalau kita bicara misalnya program dari Pak Presiden, Pak Prabowo untuk memberikan makanan gratis. Sekarang makanannya harus berasal dari mana? Pertanyaannya itu aja dulu. Berasal dari mana? Apakah harus diambil dari luar Maluku? Ataukah makanan gratis itu ya dipakai dari lokal? Misalnya, jangan pakai beras semua misalnya. Kalau di Maluku Tenggara ya mungkin jagung ya, Pak ini ya. Maluku Tenggara kita fokus jagung misalnya. Di bagian Maluku Tengah ya mungkin kita fokus ke sagu misalnya. Ada jagung, ya kita bisa kembangkan. Ada undi-undian, kita bisa kembangkan. Ya, cuman yang menjadi masalah sekarang ini yaitu masyarakat muda sekarang ini apakah masih suka makan pangan lokal? Itu yang menjadi masalah. Sehingga Pemda juga sudah pernah mengeluarkan Perda Sagu. Tapi apakah Perda Sagu itu juga dijalankan sampai sekarang? Itu juga yang menjadi masalah. Jadi memang sangat membutuhkan peran pemerintah dalam hal ini untuk bisa menggerakkan juga bergandengan tangan dengan Universitas Patimura dengan Fakultas Pertanian untuk bisa memajukan pangan lokal di Maluku. Oke Pak, saya kembali ke Pak Wakil Dekan 1 Pak. Ini kan tidak lama lagi kita memasuki semester ganjil Pak ya, penerimaan mahasiswa baru. Nah tentu yang tadi saya bilang itu saat ini adik-adik kita yang di SMA, SMK dan sederajat itu mungkin belum ada pilihan, masih bingung-bingung ya, atau mau orang tuanya atau yang sudah lulus mau pengen kuliah masih ada bingung pilihannya mau masuk kemana, mau kemana, terutama yang ada di mana. Apa sih harapan Bapak kepada adik-adik kita dan orang tua dan calon-calon mahasiswa yang mau pengen kuliah, kira-kira apa yang ditawarkan oleh Fakultas Pertanian misalnya kepada keunggulannya apa, fasilitasnya apa di sini. Ya kita tahu bahwa ini kan fakultas tertua juga di Unpad. Mungkin sebelum situ Pak. Ya. Ini kebetulan dua jurusan tidak ada, jadi mungkin saya menjelaskan dua jurusan itu dulu. Yang pertama jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, itu ada program studi agribisnis dan program studi penyuluhan pertanian. Jadi kalau agribisnis itu, kalau bicara agribisnis dalam arti luas, itu meliputi
termasuk ke peternakan Peternakan, ya. dari hulu sejak dari benih sampai pasca panen. Ya. Nanti setelah jadi lewat pasca panen baru masuk ke teknologi hasil pertanian. Tapi agribis dalam arti sempit itu terkait dengan setelah panen bagaimana hasilnya itu masuk ke pasar. Itu artinya bahwa sudah berkaitan dengan analisis ekonomi terkait dengan pendapatan dan seterusnya. Dan itu berarti program studi ini menawarkan menjadi pengusaha dalam bidang pertanian, bagaimana dapat uang. Kalau penyuluhan pertanian namanya sulu, jadi bagaimana semua luaran penelitian dan inovasi yang lahir dari Fakultas Pertanian itu bisa dipahami oleh stakeholder, terutama petani. Dan itu berarti akan sangat membantu pemerintah daerah kalau merekrut lulusan mereka menjadi penyuluh pertanian. Karena yang saya lihat penyuluh sekarang ini kan kebanyakan dari bidang-bidang ilmu yang bukan penyuluh, itu yang sosial ekonomi pertanian. Kemudian jurusan budidaya pertanian. Teknologi pertanian lahir dari jurusan budidaya pertanian. Jurusan ini ada 3 program studi. Program studi agroteknologi, program studi ilmu tanah, dan program studi pemulihan tanaman. Kalau program studi agroteknologi sangat terkait dengan pertanian yang kita lihat setiap hari, mulai dari tanam sampai panen. Kalau ilmu tanah itu sangat terkait dengan bagaimana menciptakan tanah yang mendukung untuk proses budidaya. Karena walaupun sekarang hidroponik, orang bisa bertanam di udara, bisa bertanam di air, tapi kemampuan terbesar untuk menghasilkan tanaman masih tetap dari atas tanah. Jadi mereka selain terkait dengan mendukung pertanian dalam arti sempit tadi yang budidaya pertanian tadi, tapi juga pengembangan ilmu mereka sudah sampai ke rupa bumi, ini termasuk di kehutanan untuk analisis tanah itu dalam berbagai tingkatan dari permukaan sampai dengan kedalaman tanah. Jadi bukan terkait pertanian saja, tapi semua yang terkait dengan permukaan bumi juga mereka lakukan. Sementara program studi pemulihan tanaman itu terkait dengan bagaimana menghasilkan varietas unggul baru. Jadi pekerjaannya cuma mengutak-atik gen tanaman, termasuk juga di peternakan ini kan juga ada pemulihan ternak sebenarnya, di kehutanan juga ada pemulihan pohon, supaya bagaimana tanaman-tanaman yang ada sekarang itu dia makin bernilai guna. Jadi kalau ada tanaman yang misalnya produksi tinggi tidak tahan penyakit, nah bagaimana cara memindahkan gen ketahanan penyakit dari tanaman yang tahan penyakit ke tanaman yang produksi tinggi. Jadi dia bawa dua sifat secara serempak. Dan prodi pemulihan tanaman ini cuma untuk S1. Itu satu-satunya ada di Unpad. Di mana? Di Unpad. Oh iya, Unpad. Di semua perguruan tinggi di Indonesia tidak ada, cuma di Unpad saja. Kalau S2 S3 ya ada di Universitas Besar, di UGM, di ITB. Kalau S1 cuma ada di kita. Dan yang pertama untuk harapan bagi orang tua kalau mau memasukkan anak-anak ke Fakultas Pertanian, kita punya fasilitas yang representatif untuk kuliah di sini. Bapak duduk di sini, ini ada satu gedung besar. Ada juga di kehutanan ini ada tersendiri, satu gedung tersendiri. Peternakan ini juga satu gedung tersendiri. Ada satu laboratorium yang juga gedung tersendiri. Kemudian teknologi hasil pertanian ini juga di satu gedung tersendiri. Jadi fasilitas kita cukup memadai. Yang kedua, kalau generasi saya dulu, dosen-dosen saya itu rata-rata S1. Nah, kami di pertanian sekarang, sebagian besar dosen itu tidak lagi S1 Pak, S2 dan S3. Ada 13 guru besar, termasuk ketua jurusan PHP ini adalah seorang guru besar. Masih saya dulu, tapi sudah guru besar. Guru besar. Lalu yang berikutnya dari
sejarah yang tadi saya bilang banyak lulusan kita yang berkiprah Iya. di Maluku, termasuk juga di luar Maluku. Ada orang agronom yang misalnya jadi pengusaha pertambangan malah. Jadi kami mendidik bukan cuma untuk jadi petani, menjadi petani yang pakai gas. Iya. Dia tidak bergerak di bidang pertanian pun karena kemampuan kurikulum kita itu membawa mahasiswa untuk punya kemampuan problem solving, memecahkan masalah. Jadi dia bergerak di bidang apapun sebenarnya dia mampu, walaupun dari aspek akreditasi seharusnya dia bergerak di bidang pertanian. Tapi faktanya orang-orang yang pertanian bisa kemana saja. Saya waktu S3 Menteri Pertanian memberi kuliah di IPB, Menteri Pertanian bilang kita rubah saja nama Institut Pertanian Bogor itu jadi Institut Perbankan Bogor. Karena sebagian besar lulusan pertanian itu tidak masuk di sektor pertanian, tapi malah masuk di perbankan. Karena memang di sini kami diciptakan untuk punya kemampuan analitik yang luar biasa, dan orang yang punya kemampuan analitik biasanya problem solver, pemecah masalah. Jadi jangan takut memasukkan anak-anak ke fakultas pertanian karena fakultas pertanian sangat siap untuk menciptakan mereka menjadi problem solver tadi. Siap. Dan kalau jadi problem solver bisa bekerja di mana saja. Yang tadi terakhir yang tadi disebutkan terkait ketahanan pangan, program dari Presiden Prabowo, fakultas pertanian kalau Pemda bisa bekerja sama dengan fakultas pertanian untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan di Maluku, kami siap. Asalkan jangan bolak-balik tangan, karena proses riset itu tidak seperti membolak-balik tangan. Tadi misalnya saya pengembangan sukun, kalau tanam sukun kan 12 bisa 8 tahun kemudian baru mulai panen. Berarti sudah lewat Pak Prabowo berapa. Tapi kalau memanfaatkan yang ada, minimal hasil panen dibuat jadi apa? Kalau makan sukun, kalau panen berlimpah buah, tapi olahlah jadi hasil tepung atau yang lain. Jurusan THP misalnya siap untuk membantu itu. Jadi kami siap menghasilkan lulusan yang mendukung semua proses terkait dengan pertanian di Maluku, baik pertanian arti sempit yang tanaman ataupun arti luas sampai ke kehutanan. Ya, bicara perikanan juga kan pertanian yang luas. Apalagi peternakan tetap pertanian dalam arti luas. Dan karena di bawah payung Fakultas Pertanian dengan kurikulum yang mengarah ke menciptakan sumber daya manusia yang tadi unggul, berkarakter dan punya budaya memecahkan masalah tadi. Memang dari gambaran yang kami ingin lakukan, visi misi Fakultas Pertanian itu setelah membaca konteks lokal kita, kemudian perkembangan revolusi industri, tapi dia juga harus bermanfaat untuk manusia, Society 5.0. Maka kami rumuskan arah pengembangan visi kami itu ke arah sosio-agro technopreneurship. Walaupun dengan sumber daya kami yang terbatas, tapi kami harapkan lulusan yang punya kemampuan ke arah sosio-agro technopreneurship. Sosio itu penting karena memang dia hidup di masyarakat dan harus melayani masyarakat, tapi kami juga punya harapan ada lahir pengusaha dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan, dalam bidang teknologi lingkungan terutama yang tangguh, supaya lahirlah petani-petani berdasi, bukan petani yang pegang canggih. Pengen petani berdasi dia duduk di belakang meja, seperti harapan dia jadi pegawai negeri duduk di belakang meja. Tapi kalau sebagai pengusaha pertanian, dia duduk juga di belakang meja, dia mengatur orang untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dan punya manfaat bagi kehidupan manusia. Dan barangkali mungkin lulusan yang mau kerja di pertanian, kalau ada yang mau jadi petani cengkeh, petani pala, petani yang salad merah riri,
peternak dan seterusnya, maka Maluku akan siap untuk berdiri di atas kaki sendiri. Siap. Saya. Oke Pak. Nah, mungkin Bapak ada harapan atau saran kepada orang tua, terutama jurusan kehutanan dan lingkungan ini. Ya, kami berharap orang tua bisa turut memotivasi anak-anak mereka yang siap lulus dari SMA dan SMK untuk bisa masuk ke jurusan kehutanan, supaya kita bisa bangun hutan pulau-pulau kecil ini lebih baik ke depan lagi. Dan mari kita siapkan sumber daya anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang punya karakter yang siap untuk mau mandiri, artinya bisa menjadi seorang entrepreneur sama di bidang kehutanan. Oke, mungkin posisi kami Ibu ya. Ya, kami juga sama seperti kehutanan. Kami berharap orang tua bisa mengarahkan anak-anaknya untuk memilih program-program studi yang memang memiliki masa depan tanpa berharap menjadi ASN. Ya, dan itu di Fakultas Pertanian semua program studi tidak mendidik untuk jadi ASN, tetapi mendidik untuk bisa berusaha sendiri, menjadi manajer untuk diri sendiri sekaligus menjadi pekerja atas usaha yang dibangunnya. Kami dari jurusan peternakan sudah bisa meluluskan mahasiswa itu 3,5 tahun, bahkan kemarin ada di bawah 3,5 tahun. Nah, ini juga harapan kita dan kami berharap orang tua bisa mengarahkan anak-anaknya untuk masuk ke pertanian dan juga ke program studi peternakan, karena kami punya satu slogan, dari manapun Anda datang, kami siap mengantar sampai tujuan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Ya, Pak Prof mungkin ya. Saya tambah sedikit. Ini terkait dengan orang tua. Bagaimana cara pikir orang tua, apalagi orang tua yang notabene-nya petani. Nah, ini cara pikir yang kalau boleh dibilang ya salah, keliru. Karena kebanyakan orang tua kita yang petani itu selalu memberikan wejangan ke anaknya, yaitu jangan jadi seperti saya. Ini yang salah sebenarnya. Padahal petani dengan luas lahan yang mereka sudah punya sebagai milik pribadi, ya harusnya itu yang dikembangkan. Bukannya lahan itu kemudian ditinggalkan, dibiarkan kosong, atau disewakan untuk orang lain yang boleh dibilang ya bukan berasal dari daerah itu. Mungkin itu saja pesan saya, ya, supaya orang-orang tua juga yang terutama yang memang punya profesi petani itu jangan sampai melupakan bahwa mereka hidup dari pertanian. Nah, jadi jangan sampai membuat anak mereka melupakan juga pertanian. Ya, itu saja. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya untuk kami, dan begitu banyak sekali informasi yang disampaikan sehingga mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Maluku, terutama orang tua kita dan adik-adik kita yang masih duduk di bangku SMA dan sederajat, sehingga mereka punya pilihan yang beragam, terutama di Fakultas Pertanian Universitas Patimura. Kami menunggu kehadiran mereka di Fakultas Pertanian Universitas Patimura di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih atas waktunya untuk kami.